Halo, assalamualaikum semua. Kembali bersama saya Ronald Orlindo, PhD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makan siang gratis. Makan siang gratis, sebuah janji kampanye yang terdengar sederhana, populis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Setelah Prabowo Subianto resmi terpilih sebagai presiden, program ini berubah menjadi makan bergizi gratis. Bukan karena hanya soal waktu makan, tapi fokus pada kualitas gizi. Targetnya 82,9 juta penerima dari PAUD hingga ibu hamil. Anggarannya hampir 400 triliun rupiah sampai dengan 5 tahun. Tujuannya terdengar sangat mulia, mengatasi stunting, menyehatkan anak bangsa, dan memperkuat SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Tapi seperti banyak proyek ambisius lainnya, begitu dijalankan, kita mulai melihat kenyataan. Masalah pertama, logistik dan makanan basi. Menurut CNBC Indonesia edisi 9 Mei 2025, banyak makanan datang terlambat ke sekolah, bahkan ketika murid sudah pulang. Makanan menjadi basi dan tidak layak konsumsi. Ini terjadi bukan hanya karena jarak, tapi karena distribusi tidak dirancang secara profesional. Sebuah program makan berskala nasional tapi tanpa infrastruktur yang siap. Masalah kedua, pembayaran vendor macet. Kompas melaporkan pada April 2025 bahwa salah satu vendor di Kalibata belum dibayar hampir 1 miliar. Padahal sudah memasok lebih dari 65.000 porsi makanan selama 2 bulan. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional mengatakan dananya sudah ditransfer ke Yayasan Mitra. Lalu kenapa vendor belum dibayar? Disinilah letak kekacauan tata kelola. Masalah ketiga, pengawasan dan transparansi yang lemah. Di Lombok Timur misalnya, jurnalis detik.com bernama Baik Silawati pada Januari 2025 dipaksa menghapus video liputan dapur MBG. Alasannya karena dapurnya berantakan dan belum sesuai SOP. Cuma kalau memang ada masalah kan seharusnya dibenahi ya, bukan disembunyikan. Masalah keempat, gizi yang tidak inklusif. KPAI mencatat beberapa anak mengalami alergi akibat menu yang tidak sesuaikan. Bahkan banyak sekolah tidak punya tempat makan atau alat makan yang memadai. Ini menunjukkan program makan bergizi belum tentu bergizi bagi semua. Masalah kelima, risiko korupsi yang sistemik. Transparansi Internasional Indonesia dalam kajiannya pada bulan Mei 2025 mengatakan program ini sangat rentan diselewengkan. Pengadaan tidak transparan, belum ada sistem digital nasional, dan tidak ada dashboard publik pengawasan. Rekomendasi mereka tegas, moratorium sementara sampai sistemnya siap. Dan yang terakhir, Kompas pun mencatat bahwa program ini dihentikan sementara di beberapa wilayah seperti Kota Gede, Bombana, karena kendala anggaran dan kesiapan dapur. Dengan semua masalah ini, banyak yang bertanya, apakah program ini masih layak diteruskan? Sebagian menyarankan, udahlah hentikan aja, toh rakyat juga udah tahu ini kan hanya janji kampanye. Tapi di sisi lain, menghentikan program ini tanpa proses yang bertanggung jawab akan menciptakan presiden buruk, bahwa janji politik tidak perlu ditepati, bahwa pemimpin boleh menjanjikan apapun demi suara, lalu mengingkarinya sesuka hati. Dalam ekonomi syariah, hal ini sangat serius. Bahkan hadis Nabi menyebutkan tentang orang munafik. Jika ia berkata, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia ingkar. Dan jika dipercayai, ia khianat. Nah, jika pemimpin melanggar ketiganya, apa yang tersisa dari kepercayaan publik? Kita bisa terjebak dalam jebakan populisme fiskal, di mana uang rakyat dibakar demi pencitraan, bukan demi manfaat nyata. Lalu, apa jalan tengahnya? Pemerintah bisa diberi masa transisi 6-12 bulan untuk membuktikan keseriusan. Jika selama masa itu program bisa dibenahi, logistik rapi, vendor dibayar, data transparan, pengawasan melibatkan publik, maka program ini layak dilanjutkan secara bertahap. Tetapi jika tidak, maka seperti dalam dunia investasi, cut loss adalah pilihan cerdas. Lebih baik akui kegagalan dan berhenti daripada terus melaju menuju kerugian yang lebih besar. Menurut kalian, adakah solusi lain yang lebih masuk akal, realistis, tapi tetap berpihak pada anak-anak dan rakyat kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagikan video ini jika kalian ingin janji politik tidak jadi bahan candaan 5 tahunan. Dan subscribe channel ini karena demokrasi bukan soal memilih, tapi soal mengawal. Bersama, kita jaga akal sehat bangsa.